Masih terkait dengan rencana kenaikan upah minimum 2022 ya. Jadi ini juga direspon oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia yang mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum tahun 2022 sebesar 7 hingga 10%. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia untuk meminta kenaikan upah minimum di tahun 2022 ini? Kami pagi hari ini sudah bersama dengan Presiden dari Aspek Indonesia, Ibu Mira Sumirat SE. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siva. Iya Bu Mira, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman Asosiasi Serikat Pekerja untuk meminta kenaikan upah minimum di tahun 2022 ini, Bu? Ya, yang pertama Mbak Siva, bahwasannya penetapan daripada UMP yang akan datang ini di tahun 2022 ini adalah turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang berupa di PP nomor 35 tahun 2021, ya turunan PP-nya itu tentang pengupahan. Nah, dasar mereka tentu hanya menggunakan pilihannya cuma dua, inflasi atau juga pertumbuhan ekonomi. Jadi cuma salah satu dipilih. Nah, pertimbangan kami di tahun 2021 Menteri Tenaga Kerja itu sudah mengeluarkan surat edaran pada saat itu bahwasannya upah minimum yang tahun 2021 nggak naik. Nah, di tahun 2021 upah pekerja buruh nggak naik. Terus kemudian yang kedua, tentu ini makin memberatkan kalau misalnya di tahun 2002 nanti pemerintah tidak menaikkan atau menaikkan tapi dengan sangat kecil gitu ya. Jadi berdasarkan hasil survei yang kami lakukan juga di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kami menemukan angka sekitar 7-10% untuk kenaikan UMP 2022. Nah, tentu pertimbangannya kami juga memahami sekali itu adalah angka sangat kooperatif banget lah gitu ya. Angka yang sangat mengerti kami kondisi para pengusaha di pandemi COVID-19 ini. Itu sih Mbak Diva. Iya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Asosiasi Serikat Pekerja, seberapa besar akhirnya usulan ini nanti dapat diterima tadi? Karena hampir 2 tahun para pengusaha juga terkena efek dari COVID-19 ini. Iya, makanya tadi Mbak Siva, kalau menurut saya justru nih untuk menaikkan daya beli masyarakat, untuk juga supaya ekonomi menggeliat, supaya juga ekonomi berjalan dan juga supaya pengusaha itu juga bisa bernapas kembali. Justru kuncinya adalah menaikkan upah buruh, upah pekerja. Itu kunci utama. Makanya kalau misalnya tadi Mbak Siva sampaikan dampaknya juga terasa, justru yang paling berdampak, paling kuat ketika pandemi COVID ini adalah para pekerja buruh. Karena para pekerja buruh itu sama sekali nggak dapat bantuan tuh Mbak Siva ya, stimulus. Kalau pengusaha kemarin kan dapat stimulus terus dari pemerintah, dari negara. Nah, pekerja buruh ini nggak dapat Mbak, nggak dapat sama sekali gitu loh. Kan ada ya tetap misalnya bantuan subsidi upah gitu ya, tetapi kan itu ada batasan dan sempat terhenti juga gitu tahun berapa tuh. Tetapi lagi-lagi itu tidak secara merata diberikan kepada para pekerja buruh. Masalahnya yang terdampak itu kan merata para pekerja buruh. Dan dampaknya COVID-19 ini para pekerja buruh banyak yang di-PHK massal, kemudian juga dirumahkan tetapi tidak dibayar gitu ya. Kemudian juga mulai pengusaha-perusahaan juga sudah mengurangi upah para pekerja buruhnya itu hanya gara-gara alasan pandemi COVID dan juga gampangnya pengusaha perusahaan itu juga merumahkan dan memecat secara serampangan kepada para pekerja buruh. Itu sih Mbak Siva. Iya, ini kan kalau terkait dengan upah dari tahun ke tahun menjadi persoalan Bu Mira ya. Nah, apa yang bisa dilakukan sebetulnya dalam mekanisme perundingan terkait dengan kenaikan upah dari beberapa elemen yang tergabung di dalamnya ini Pak Ibu Mira? Ya, sebenarnya Mbak Siva, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja yang sebelumnya ada nih, sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini, itu udah sangat bagus mengatur yang namanya penetapan upah ini. Ada 3 unsur pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah untuk berunding. Sebelumnya melakukan survei bersama, kemudian menetapkan secara bersama, melalui musyawarah mufakat secara bersama.
Tetapi itu kan dihilangkan sudah setelah terjadi ditetapkannya disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Nah, artinya ini menjadi satu persoalan sangat mendasar di mana buruh pekerja ini sudah tidak ada lagi yang namanya jaminan untuk hidup layak. Makin miskin, makin menderita. Jadi kalau bicara penetapan upah ya memang harusnya balik lagi kepada Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, mengingat juga masih ada proses judicial review atau JR di Mahkamah Konstitusi, seharusnya pemerintah menghormati semua pihak lah, bukan hanya pemerintah menghormati, belum ada putusan daripada hasil judicial review yang ada di MK yang diajukan oleh kawan-kawan serikat pekerja untuk tidak menetapkan upah itu menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Harusnya nggak boleh, harusnya janganlah gitu lah. Itu dalam proses hukum yang belum selesai. Terus yang kedua, balik lagi esensi untuk kita bicara tentang musyawarah mufakat, perundingan untuk semua unsur itu juga harus dikedepankan. Nah, saya garis bawahi lagi, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini tidak ada lagi yang namanya musyawarah mufakat. Jadi nilai-nilai musyawarah mufakat, nilai-nilai perundingan itu sudah ditiadakan, sudah dihilangkan. Jadi makin lama Indonesia merdeka ini harusnya kurang lebih 76 tahunan ini, bukannya makin sejahtera gitu ya, para pekerja buruhnya malah makin dimiskinkan gitu lah. Itu terbukti ketika Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah mengatur sangat baik ya penetapan upah melalui mekanisme musyawarah mufakat, lalu kemudian dirundingkan, lalu kemudian juga dihitung berdasarkan 60 item KHL itu ya, komponen hidup layak. Kemudian dihilangkan lagi itu cara-cara perundingan itu melalui PP 78 tahun 2015 terkait dengan pengupahan yang hanya dihitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dihilangkan lagi melalui PP 35 tahun 2021 melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dihitung hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi saja. Artinya makin ke sini bukan makin sejahtera rakyatnya, malah makin terus dimiskinkan dan dikurangi terus-menerus kesejahteraannya. Ini yang menjadi pertanyaan besar, Kang. Itu, Mbak. Iya. Kalau pertimbangan di setiap tahunnya kenaikan upah ini, apa sih Bu Mira yang dihitung? Ya, yang kami hitung, kami tetap menggunakan 60 item KHL, komponen hidup layak, yang itu sudah dari dulu ya, yang Undang-Undang 13 tahun 2003 masih berlaku saat itu. Itu yang kami hitung. Jadi yang kedua, inflasi kita ikutkan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tetap kita ikutkan. Itu yang kita dasar hukum kita, dasar data kita untuk menghitung. Kemudian kita sama-sama kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSP ini melakukan survei pasar. Memang mau nggak mau kita melakukan survei sendiri karena tadi kita sudah dihilangkan peran kita itu gitu ya, peran kita, tetapi kita nggak mau juga. Jadi kita berdasarkan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan di lapangan gitu Mbak Siva. Kita nggak mau berdasarkan hanya tulisan atau juga by angka ya. Mohon maaf ya, di atas kertas gitu. Misalnya muncul angka inflasi, baru dia boleh ngitung. Tetapi kita pengen secara real, angka real di lapangan seperti apa sih kenaikan harga barang yang terjadi, seperti apa sih konsumsi rakyat yang terjadi. Jadi kita menggunakan data-data real secara langsung di lapangan gitu Mbak Siva. Nah, tetapi penetapan oleh pemerintah, oleh negara terkait UMP ini, dia hanya dua komponennya, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi salah satu aja. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kalau mereka masuk nih menggunakan itu? Kan kita sama-sama tahu pertumbuhan ekonomi seperti apa, minus malah mungkin. Sehingga mempengaruhi nanti angka yang ditetapkan di UMP 2022. Kalau misalnya atau mereka menggunakan inflasi, kita sudah sama-sama tahu lah ya, inflasi kita berapa sih, paling kecil gitu loh. Nah, kalau mereka menggunakan hitung-hitungan versinya, rumusnya Undang-Undang Cipta Kerja, saya pastikan insya Allah itu angkanya sangat kecil dan itu tidak layak gitu loh. Itu tidak layak, itu sama aja nggak naik upah gitu Mbak Siva di tahun 2022 ini gitu. Karena di 2021 udah nggak naik, masa di 2022 kalaupun naik sangat kecil, itu udah angka yang sangat tidak layak gitu Mbak Siva. Kalau model pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Ketenagakerjaan baik tingkat pusat dan provinsi bagaimana? Ya. Nah, persoalannya Mbak Siva, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dijelaskan bahwa ditegaskan lah ya, bahwasannya besaran upah minimum provinsi UMP ini itu untuk para pekerja atau buruh yang di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun, jadi di bawah 1 tahun lah.
Nah, penetapan upah selanjutnya yang di pekerja buruh itu 1 tahun itu melalui mekanisme perundingan antara pekerja dengan si perusahaannya. Nah, persoalannya, kenyataannya fakta di lapangan, banyak perusahaan-perusahaan itu yang menetapkan upah minimum itu untuk para pekerja justru yang di atas 10 tahun, di atas 5 tahun, itu malah UMP, malah di bawah UMP. Nah, ini kan menjadi persoalan sebenarnya pidana gitu. Nah, siapa tugasnya? Pemerintah, dalam hal ini pengawas Dinas Tenaga Kerja. Nah, balik lagi persoalan fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja itu tidak maksimal, belum maksimal. Ini menjadi persoalan dan ini diakuin sejak saya menjadi Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional di tahun 2016 itu. Ini sudah dikeluhkan nih sama Bu Dirjen yang lama tuh ya, Bu Dirjen Hayani. Itu dikeluhkan, ini menjadi persoalan dari dulu ya. Persoalannya sekarang dinas-dinas pengawasan di petugas-petugas pengawas Dinas Tenaga Kerja ini salahnya sekarang terkontrol oleh provinsi gitu lah. Nah, persoalan lagi orang-orang yang tidak ada kompetensinya di pengawasan misalnya dari dinas pemakaman lah, dari dinas perumahan lah, dia jadi pengawas di tenaga kerjaan. Artinya ini udah seperti lingkaran setan lah saya kira. Jadi ini nggak selesai. Ini menjadi persoalan dan lagi-lagi seharusnya mereka, para dinas-dinas pengawas ini bertanggung jawab penuh untuk mengawasi, mengontrol, memonitoring jalannya atau implementasi daripada PP 35 tahun 2021 turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini, Mbak Siva. Baik, apa yang menjadi harapan dari Asosiasi Pekerja Bu Mira? Iya, harapan kami adalah kami tetap meminta kepada pemerintah untuk menetapkan UMP 2002 ini berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh kami. Kalaupun nggak mau mereka gunakan sistem perundingan yang ditetapkan di Dewan Pengupahan. Jadi maksimalkan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah atau juga di pusat ya, melibatkan daripada unsur serikat pekerja, serikat buruh dan juga serikat pekerja, serikat pengusaha dan pemerintah. Lalu yang kedua, pertimbangkan tolong dengan sangat asumsi kemarin yang tahun 2021 itu tidak naik ya. Terus tolong hormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang belum final. Jadi masih ada proses hukum, proses JR yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh di Mahkamah Konstitusi untuk kita sedang memperkarakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang keempat, saya rasa ini bukan intervensi pekerja atau buruh terhadap pemerintah. Saya tegaskan sekali lagi, justru keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu adalah bagian intervensi daripada pengusaha. Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu isi satgas daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu isinya pengusaha semua 100%, nggak ada pekerja. Jadi artinya itu sudah intervensi. Jadi kami tidak intervensi di sini, tetapi kami minta keadilan, gitu Mbak Siva. Baik, Ibu Mira terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Terima kasih banyak Mbak Siva. Salam buat seluruh masyarakat Kota Bekasi dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.